Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas. Maka untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi sudah dibuka taklim ini oleh MC, mari sama-sama kita buka kembali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini kita akan berusaha mengetahui, kalau boleh bukan sekedar mengetahui tapi juga mengerti, dan kalau boleh bukan hanya sekedar tahu dan mengerti tapi juga memahami dengan benar, bahkan menjiwai tentang satu materi berdasarkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang akan kita bahas ini menjelaskan di antara 3 ciri sempurnanya iman seseorang. Kita tidak tahu dan kita mungkin belum mengerti, bahkan mungkin banyak di antara kita ngaku beriman tapi nggak tahu apa itu iman. Ngaku dia sebagai seorang mukmin tapi nggak tahu apa itu pengertian daripada iman. Nah, para ulama-ulama yang konsen dalam bidang ilmu tauhid mendefinisikan iman itu adalah al-imanu huwa at-tasdiq bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Ya, apa yang kita ungkapkan khususnya di dalam 2 kalimat syahadat kita. Kita benarkan dengan hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu betul-betul kita masukkan ke dalam lubuk hati kita yang dalam dan kita benarkan, yaitu bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan betul-betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulnya Allah yang membawa risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inti risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu intinya ada 3. Di dalamnya ada yang disebut dengan iman, dan iman ini adalah yang berhubungan erat dengan apa yang disebut dengan akidah. Dan fungsi iman ini dalam kehidupan adalah sebagai fondasi dalam segala aspek kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun, bahkan sampai menghembuskan nafas terakhir. Seorang beriman itu iman memang harus difungsikan 24 jam sepanjang hayat, selama hayat di kandung badan, menjadi landasan dan fungsi dan dasar segala aspek kehidupan.
Ini inti risalah yang disampaikan oleh Rasulullah yang pertama. Yang kedua, inti dari risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW itu adalah syariat, yang fungsinya adalah sebagai tata cara kehidupan, the way of life, kehidupan orang beriman. Lagi-lagi dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dimanapun dia berada, bahkan sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Bahkan ketika orang mukmin ini pun sudah meninggal, jenazahnya, mayitnya pun tidak boleh diperlakukan kecuali sesuai dengan aturan syariat. Bahkan setelah dia dimakamkan pun masih ada hal-hal tuntunan syariat yang bisa dilakukan yang bermanfaat kepada si mayit tadi, sampai kapanpun si mayit itu bisa bermanfaat. Hal-hal yang ada di dalam syariat yang bisa dilakukan oleh orang hidup. Nah, yang ketiga, intisari risalah yang disampaikan oleh Rasul itu adalah akhlak karimah. Apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk, dalam hal ini adalah manusia, khususnya karena namanya binatang tidak berakhlak, yang apabila apa yang ada di hati, pikiran, ucapan, tindakan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk yang bernama manusia tadi sesuai dengan peraturan Sang Khalik, tidak keluar dari syariat karena landasannya adalah iman, itu yang disebut dengan akhlak karimah atau akhlak mulia. Jika bertentangan dengan syariat, apalagi tidak berlandaskan kepada akidah yang benar dan keluar dari jalur yang diinginkan oleh Allah, apa yang ada di hati, pikiran, ucapan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk yang bernama manusia tadi dari peraturan Sang Khalik, itulah yang disebut dengan akhlak tercela atau disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, iman itu adalah membenarkan dari lubuk hati yang dalam bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Kemudian tidak cukup hanya sekedar apa yang ada di hati, tapi dibuktikan dengan ucapan dan dengan pernyataan-pernyataannya. Dan tidak cukup sekedar hanya sampai di pernyataan, tapi wal amalu bil arkan. Apa yang ada di hatinya, apa yang diucapkannya tadi sinkron dengan apa yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu adalah yang disebut dengan iman. At-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Nah, iman ini landasannya apa? Iman ini fungsinya apa? Tadi saya katakan fungsinya adalah landasan dalam segala aspek kehidupan orang yang katanya mengaku beriman tadi. Dia tidak boleh keluar dari apapun yang dilakukannya kecuali landasannya adalah imannya tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ada ciri-ciri sempurnanya iman seseorang? Subhanallah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, salah satun man kunna fihi yastakmilu imanuhu. Kata Rasul, ada 3 hal. Jika 3 hal ini terdapat pada diri setiap orang yang beriman. Sekali lagi, ada 3 perkara. Jika 3 perkara ini terdapat pada diri orang yang beriman, maka kata Rasul, yastakmilu imanuhu. Insya Allah, kalau 3 hal ini ada pada diri seorang mukmin, insya Allah yastakmilu imanuhu, imannya insya Allah sempurna. Artinya bukan hanya sekedar dia mengaku beriman, tapi keimanannya insya Allah menurut hadis ini adalah tanda
dari sempurna iman orang tersebut. Nah, ciri yang pertama, rajulun la yakhafu fillahi laumata laim. Ciri yang pertama, nanti kita bahas. Yang kedua, ya, wala yura'i bi syai'in min amalihi. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ya, wa iza uridu alaihi amrani ahaduhuma lid dunya wal akharu lil akhirah ikhtara amral akhirati ala dunya. Nah, mudah-mudahan tiga ciri ini ada pada diri kita, Pak. Dan sehingga kita bukan hanya merasa diri kita beriman, tapi insya Allah iman kita ciri kesempurnaannya ada. Apa yang pertama? Yang pertama adalah rajulun la yakhafu fillah laumata laim. Seseorang kalau sudah berada fillah di jalan Allah, kalau dia sudah yakin bahwa yang dilakukannya ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dalam berbisnis misalnya, kalau dia yakin bahwa bisnis yang dilakukannya ini adalah bisnis yang memang sesuai dengan syariat, bisnis yang memang diinginkan oleh Allah, bisnis yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak keluar dari jalur syariat. Atau kalau misalnya berpolitik, dia berpolitiknya pun kalau dia yakin bahwa politik yang dijalankannya adalah politik yang fillah di jalan Allah, yang tidak keluar dari jalur syariat, yang tidak keluar dari apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis, yang tidak keluar dari apa yang seharusnya kalau dia berbisnis, kalau dia berpolitik menurut tuntunan syariat. Atau bergaul dia, berinteraksi dia dengan masyarakat, kalau dalam pergaulannya itu, cara dia bergaul, cara dia berinteraksi, cara dia berkomunikasi, dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk komunikasinya, pergaulannya itu fillah, sesuai dengan apa yang ada dari jalur yang diatur oleh Allah. Apalagi misalnya, Pak, berbisnis, berpolitik, bergaul, apapun yang dilakukannya, kalau dia yakin apa yang dilakukannya itu adalah tidak bertentangan dengan syariat, kalau dia yakin apa yang dilakukannya itu tidak keluar dari jalur yang benar, ya, artinya adalah tidak menghalalkan segala macam cara, tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh agama, pergaulannya, berbisnisnya, berpolitiknya, apapun resikonya, kalau dia yakin bahwa itu yang memang dia harus lakukan, la yakhafu fillahi laumata laim, walaupun akhirnya banyak orang yang mencelanya, banyak orang yang ngebulinya, banyak orang yang memojokkannya, banyak orang yang mengatakannya bla 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 dengan ungkapan-ungkapan yang negatif tentang dirinya, dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Ingat kata Rasul dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya Pak ya. Kata Rasul, ya'ti ala ummati zamanun, akan datang ke atas umatku dalam kehidupan umatku suatu zaman, satu masa, al-qabidu, ya, as-sabir, bukan al-qabidu, as-sabiru ala dinihi kal-qabidi ala jambri, kata Rasul. Akan datang suatu zaman ke atas umatku, suatu kehidupan yang mana as-sabiru ala dinihi, orang yang sabar memegang agama, orang yang konsisten memegang agama, orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat, dalam berbisnis, dalam berpolitik, dalam bergaul, dalam segala aspek kehidupan, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia mengembuskan nafas terakhir, dia nggak peduli orang mau ngomong apa, ya. Apapun cacian orang, apapun hinaan orang, apapun kata orang, hal-hal yang negatif yang dikatakan orang kepadanya,
dibilang kampungan lah misalnya, dibilang orang nggak bisa diajak kompromi lah, kayak kata orang, macam-macam Pak, omongan-omongan negatif tentang dia. Tapi dia nggak peduli dengan omongan itu. Dia nggak peduli dengan apapun orang katakan, walaupun negatif tentang dia. Yang penting dia yakin yang dilakukan ini adalah satu kebenaran. La yakhafu fillahi laumata laim. Dia nggak peduli. Orang mau mencela dia, orang mau berbicara tentang dia siapa, orang mau mengatakan dia hal-hal yang negatif tentang diri dia nggak peduli. Yang penting ini yang diinginkan oleh Allah, ini yang sesuai dengan syariat, ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang beriman. Nah, ini salah satu ciri sempurnanya iman kita. Nah, insya Allah kita termasuk orang seperti ini. Tapi apa yang terjadi pada saat ini Pak? Coba lihat. Banyak rayuan-rayuan yang menggoda iman seseorang Pak. Contoh yang paling gampang aja dah. Hari gini jangankan yang halal, yang haram ya susah katanya Pak. Betul nggak Pak? Maaf, goblok lo katanya. Ada kesempatan kamu lepas. Bukan soal ada kesempatan bukan dilepas atau tidak, sebab yang kesempatannya ini kesempatan yang nggak benar gitu loh. Kesempatan ini kesempatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bertentangan dengan iman dia. Bukan soal goblok atau tidak goblok. Tapi kan biasanya dibilang apa Pak orang kayak gini, so alim lo katanya, so apa lagi? So bersih katanya kan Pak. Betul nggak Pak? Orang yang beriman, orang yang imannya sempurna, kalau dia yakin bahwa yang dilakukan itu adalah satu kebenaran, kalau dia yakin yang dilakukannya itu adalah tidak keluar dari tuntunan syariat, fillah, dia berada di jalur Allah, apapun orang mau bicara dia nggak peduli, dia tetap istiqomah, dia tetap tidak goyang sedikit pun dan tidak bergerak sedikit pun, dan dia tetap sesuai dengan jalur yang diinginkan oleh Allah. Orang mau ngomong apa tentang dia nggak peduli. Nah, inilah zaman yang mungkin kata Rasul tadi saya katakan, ya, ya'ti ala ummati zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamri. Akan datang satu zaman ke atas umatku, orang yang justru teguh, berpegang teguh terhadap agamanya, orang yang berpegang teguh terhadap prinsipnya yang benar itu, kalau dia yakin ini ada sesuai dengan yang memang diinginkan oleh Allah, laksana memegang bara api. Kenapa bara api? Panas. Dilepas ya agama, dipegang ya panas. Banyak orang ngeledek, banyak orang ngebully, banyak orang mengata-ngatain kata-kata yang nggak layak, yang nggak pantas. Dibilang so alim lah, dibilang apa lagi Pak? Kan ada kok zaman kayak gini sekarang, datang nggak Pak? Sok bersih lu katanya. Jadi ini ciri-ciri iman seseorang, dia tidak tergoda dengan apapun, dia nggak sedikit pun tergoda dengan rayuan bagaimanapun. Maaf, apalagi menghalalkan segala macam cara, apalagi demi untuk mendapatkan keuntungan, demi untuk mendapatkan kejabatan, dia akan berbuat curang. Tidak akan ada pada orang yang seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang Pak? Kayaknya tadi hari gini jangankan yang halal, yang haram ya susah. Seakan-akan hal-hal yang haram itu, hal-hal yang dilarang oleh agama itu udah kayak hal yang biasa. Saya teringat akan satu buku yang ditulis oleh seorang ahli dalam bidang psikologi yang bernama Pak Soeharto kalau tidak salah. Itu bukunya judulnya Mencerdaskan Anak.
mencerdaskan anak. Buku ini dalam bab pertama itu saya baca buku ini sampai tamat. Dalam bab pertama ada satu ungkapan tuh begini. Satu kezaliman, satu hal yang negatif. Kalau dalam agama satu hal yang diharamkan, yang dilarang oleh agama, sesuatu hal yang merusak. Tapi kalau biasa dilakukan, biasa dipublikasikan, apalagi dipertontonkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai tokoh, sebagai panutan, walaupun itu hal yang negatif, walaupun itu hal yang diharamkan, walaupun itu hal yang melanggar undang-undang, yang melanggar syariat agama, tapi karena sering dipublikasikan, sering dipertontonkan, bahkan sering dilakukan, walaupun itu hal dosa, walaupun itu hal negatif, walaupun itu hal maksiat, karena sering dipertontonkan dan sering dilakukan, walaupun itu satu hal yang negatif, dosa dan maksiat, orang akan anggap itu satu hal yang biasa dan lumrah. Tapi sebaliknya, sesuatu hal yang benar, suatu kebenaran, satu hal yang tidak melanggar hukum, yang tidak keluar dari jalur syariat, tapi kalau jarang dipertontonkan, jarang dilakukan, dan orang kayaknya sudah tidak peduli lagi terhadap kebenaran itu, walaupun itu satu kebenaran, karena jarang dipertontonkan, jarang diperlihatkan, jarang dilakukan, walaupun itu satu kebenaran, orang akan anggap itu satu hal yang aneh, dan itu satu hal yang aneh, dan itu suatu hal yang aneh. Orang yang imannya sempurna, ciri pertamanya adalah rajulun la yakhafu fillahi laumata laim. Orang yang sudah nggak peduli lagi apa kata orang. Orang mau hina dia, orang mau bully dia, orang mau katakan apa tentang diri dia, kalau dia yakin bahwa ini adalah hal yang melanggar hukum, ini hal yang tidak benar, ini hal yang tidak sesuai dengan syariat, ini hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ini adalah hal dosa dan maksiat dan kemungkaran, apalagi kezaliman, tetap tidak goyang sedikit pun. Walaupun mungkin dalam hal itu dia akan mendapatkan keuntungan secara duniawi dan secara materi tidak sedikit, tapi dia tidak tergoda dengan dunia tersebut. Nah, jadi jangan menganggap kita ngaku beriman, iman itu nggak dicoba, Pak. Iman itu diuji. Salah satu ujian iman itu, ya. Yang kedua, ciri orang yang imannya sempurna, wala yura'i bi syai'in min amalihi. Ini ciri yang kedua. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia melakukan apapun perbuatannya, menolong orang misalnya, berinfak misalnya, bersedekah misalnya, apapun amal-amal kebaikan yang dilakukannya, amal-amal sosial misalnya, apapun yang dilakukan, kalau itu satu kebaikan, sedikit pun di hatinya tidak ada niat riya di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun dia ingin dipuji orang dalam melakukan kebaikan itu, tidak ada sedikit pun kebaikan yang dilakukannya itu ingin mendapat apresiasi dari orang, ingin supaya dikatakan dia sebagai orang baik, ingin dikatakan dia sebagai orang yang ikhlas, ingin supaya dia dikatakan oleh orang, diapresiasi oleh orang, supaya dia dikatakan orang yang berprestasi dan sebagainya. Tidak ada. Orang yang imannya sempurna, ketika dia melakukan kebaikan, semata yang dia lakukan hanya limardhatillah, untuk semata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dipuji orang atau tidak dia nggak peduli, mau diberikan apresiasi maupun tidak oleh orang dia nggak pikirin. Yang penting, ya Allah, saya melakukan hal ini, ya Allah, alhamdulillah ada rezeki, alhamdulillah saya sehat, dan alhamdulillah ya Allah ada tempat hari ini saya untuk berbuat kebaikan. Ketika dipuji orang, maaf,
sedikit pun nggak merasa, oh siapa yang nggak kenal ini katanya. Nah ini kan maaf Pak, kalau boleh dikatakan orang yang imannya sempurna, salah satu cirinya adalah ketika dia melakukan kebaikan semata niatnya hanya untuk mencari ridho Allah. Ketika dia melakukan satu hal yang baik dan positif, dia semata hanya ingin, ya Allah, saya melakukan ini ya Allah karena aku sebagai hambamu yang aku harus berbakti kepadamu ya Allah. Makanya dalam Islam itu Pak, ibadah itu ada dua macam ya. Satu yang dikenal dengan istilah ibadah mahdhoh. Apa itu ibadah mahdhoh? Ibadah murni ritual, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji. Yang kedua, ibadah yang disebut ibadah ghairu mahdhoh. Apa itu ibadah ghairu mahdhoh? Ibadah yang bukan murni ritual, ya, yang sering dikenal dengan istilah muamalat. Bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita memperlakukan alam semesta ini, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Itu juga dalam Islam ternyata adalah ibadah. Makanya itu ya, dalam kajian ilmu tauhid ada yang mendefinisikan mahil ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiran kana aw batinan. Ibadah adalah segala apapun yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Sesuatu hal yang baik. Apa itu sesuatu yang baik, yang positif? Apa itu sesuatu yang positif? Sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Bagi siapa? Ya bagi siapapun, terutama makhluk-makhluk Allah ini. Bagi siapa? Bisa untuk diri dia, bisa untuk keluarganya, bisa untuk orang banyak, bisa untuk bangsa dan negaranya, bahkan bisa untuk kehidupan apapun yang ada di alam semesta ini, yang diridhoi oleh Allah. Tapi tidak cukup hanya sekedar diridhoi oleh Allah kalau ingin bernilai ibadah. Wayarlah, perbuatan yang baik dan positif itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia lakukan hanya semata untuk mendapatkan ridho Allah. Enggak ada sedikit pun dia lakukan ingin dipuji orang, ingin diapresiasi, atau ada unsur riya dalam dirinya dalam melakukan kebaikan. Itu tidak ada sedikit pun. Maka ada pertanyaan, misalnya ada jalan di dekat rumah kita rusak, berlubangnya dalam lagi Pak. Kebetulan alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah. Kita beli semen, kita beli pasir, kita beli split. Ya karena mungkin kita nggak biasa ngerjain, kita panggil orang, kita panggil tukang, kita minta tolong, Pak, tolong Pak, itu ada jalan di sekitar sini itu berlubang. Ini uang, belikan split, belikan pasir, belikan semen, tolong ditutup itu lubang. Nah ini sedikit upah untuk Bapak, rasa terima kasih saya. Pertanyaannya, apakah perbuatan itu baik? Ya. Kenapa baik? Bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena minimal menghindarkan orang celaka di jalan raya itu, di jalan tersebut. Pertanyaannya, apakah ini perbuatan baik? Yes. Apakah ini perbuatan bermanfaat? Ya. Apakah ini perbuatan positif? Ya. Tapi apakah ini ibadah atau bukan? Nah itu kan pertanyaannya. Ternyata ibadah dalam Islam itu tidak cukup hanya sekedar sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat. Kalau perbuatan seperti itu misalnya ingin bernilai ibadah, niatkan dalam melakukannya semata hanya untuk mencari ridho Allah, dan insya Allah diridhoi oleh Allah. Nah ini yang disebut ibadah, diantaranya ibadah ghairu mahdhoh atau muamalat. Maka ciri sempurnanya iman seorang beriman
Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya Engkau berikan rezeki ya Allah. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau berikan aku kemampuan ya Allah. Misalnya sekarang ini mau Idul Adha ini, Kau berikan rezeki bisa aku berkorban ya Allah. Niatnya semata hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Tidak ada niatnya sedikit pun ingin dikatakan, oh dia orang yang murah hati, oh dia orang yang pemurah, oh dia orang yang suka nolong orang. Tidak ada. Dia mau mendapatkan pujian maupun tidak, dia nggak peduli. La yura'i ya bisyai'in min amalihi, sedikit pun dalam melakukan perbuatan itu tidak ada sedikit pun unsur ria, ingin dipuji orang. Inilah ciri yang kedua dari sempurnanya iman seseorang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang kayak gini, Pak. Tapi kan kalau zaman sekarang kagak, Pak. Apalagi waktu-waktu tertentu, maaf, para calon-calon pemimpin dalam pilkada, pilpres, apalagi, Pak. Pileg. Waduh, kalau ada maunya rajin banget ya, Pak ya. Ada, saya senyum-senyum aja dapat kiriman dari temen pernah setelah pemilu kemarin, Pak. Ada caleg katanya, bukan katanya sih, di video di kiriman sama saya itu ya, ada caleg sebelum pemilu dia bantu ngecor jalan, cukup lumayan gitu loh, Pak. Tahu-taunya setelah pemilihan umum dia kagak dapet, dibongkar lagi tuh jalan. Dibongkar lagi itu jalan. Ya Allah, kalau memberikan bantuan tulis ya nama saya, jangan sampai nggak ditulis. Kebetulan kata panitia, iya saya tulis, umumin ntar di masjidnya, iya katanya. Kebetulan ketika diumumin itu panitia masjid, maaf lupa nyebutin nama dia, mungkin matanya kelilipan atau apa, kelewat tuh nama. Selesai pengumuman, kenapa lu nggak sebutin nama gua tadi? Astagfirullahalazim. Orang yang ikhlas ketika dia melakukan kebaikan, tidak ada sedikit pun niatnya ingin dipuji oleh Allah. Orang yang ikhlas ketika dia melakukan kebaikan, tidak ada sedikit pun dalam melakukan kebaikan itu kecuali hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Jelas, Pak? Nah, yang ketiga, kayaknya yang pertama, yang kedua tadi ada nggak pada diri kita, Pak? Mudah-mudahan ada ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Ciri yang ketiga, ini kata Rasul, ya. Apa ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga adalah wa idza uridu alaihi amroni. Apabila ya uridu alaihi amroni, diserahkan kepadanya, disuruh memilih dua hal, ya, disuruh memilih dua hal. Ahaduhuma lid dunya, satu hal tersebut dia akan mendapatkan keuntungan materi, keuntungan dunia yang boleh jadi tidak sedikit. Tapi wal akharu lil akhirah, dia boleh hanya milih salah satu, Pak. Yang kedua pilihannya adalah nggak dapat dunia sedikit pun, tapi cuman dapat pahala nanti di akhirat. Pilih yang mana? Pilih yang mana, Pak? Apa yang dipilih? Ikhtaro amrul akhirati ala dunia. Dia tidak akan memilih apa yang akan mendatangkan keuntungan dunia. Kalau memang disuruh pilih, dia akan pilih apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Kan kita sering tuh mendapatkan ujian keimanan kayak gini, Pak ya.
Pernah nggak Pak dapat ujian keimanan kayak gini? Artinya adalah ambil nggak nih ya, diambil dosa, nggak diambil sayang. Apalagi di rumah ada ngipas-ngipasin, ada yang manas-manasin ya Pak ya. Udah gitu lagi keadaan sulit lagi, kontrakan udah habis lagi, mobil pajaknya sudah harus bayar lagi. Udah gitu kuliah anak minta duit lagi. Ada kesempatan Pak? Ada kesempatan? Ambil nggak ini Pak? Diambil dosa nggak diambil sayang? Maaf Pak Haji Sigit, pernah nggak ngalamin kayak gini? Saya pribadi pernah Pak, terus terang aja Pak. Ya mungkin levelnya lain ya Pak ya. Kalau kita mungkin level masih kecil-kecilan ya Pak ya. Kalau orang yang punya jabatan tinggi Pak, yang tanda tangannya berlaku, yang model begini udah biasa ya Pak ya. Set, diambil nggak Set? Diambil, wuih, kapan lagi kesempatan ini? Nggak diambil sayang, diambil apa enggak Pak? Hah? Diambil dosa, nggak diambil kesempatan itu belum tentu lagi datang kedua kali. Yang mana yang dipilih Pak? Disitulah ujian keimanan. Disitulah akan tahu iman kita sempurna atau tidak. Disitulah kita akan tahu kita ini orang yang betul-betul beriman, hanya sekedar mengaku beriman. Ketika mendapatkan ujian untuk memilih, ingat kata Rasul dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, apa kata Rasul? Sayati ala ummati zamanun la yubalil mar'u ma akhadhahu aminal halali aminal haram, kata Rasul. Akan datang satu zaman ke atas umatku di mana ketika itu manusia sudah nggak peduli lagi mendapatkan harta, manusia sudah nggak peduli lagi mendapatkan keuntungan, manusia sudah nggak peduli lagi mendapatkan materi, bahkan manusia sudah nggak peduli lagi harus cara mendapatkan jabatan. Udah nggak peduli lagi apakah dengan aminal halal aminal haram, apakah didapat dengan cara halal, apakah didapat dengan cara haram, sudah bukan menjadi perhitungan lagi. Yang penting dapat, yang penting untung. Mau dengan cara halal, mau dengan cara haram, sudah bukan menjadi perhitungan lagi. Zaman kayak gini sekarang udah terjadi atau belum Mbak? Pak, zaman kayak gini udah terjadi belum? Bukan cuman sudah terjadi lagi Pak ya. Diambil enggak diambil sayang, diambil dosa. Di situ ketahuan kualitas iman kita. Orang yang beriman, orang yang imannya sempurna, ketika menghadapi persoalan seperti itu, oh dia tenang aja, biasa aja dia. Dia tenang aja dan biasa aja, dan sedikit pun bagi dia itu satu ini biasa aja ini. Makanya di sini ciri yang ketiga sempurnanya iman seseorang, wa idza uridu alaihi amroni, jika diserahkan kepadanya dua pilihan. Yang pertama aduhuma lid dunya, kalau yang pertama dia lakukan dia akan mendapatkan keuntungan materi, mendapatkan keuntungan dunia, mendapatkan keuntungan mungkin naik jabatan, dipromosikan, tapi dia harus lakukan dengan cara menyingkirkan orang yang lebih layak. Dia harus lakukan sesuatu yang menzolimi, bahkan mengambil hak milik orang lain. Walaupun mungkin secara hukum kasat mata bisa saja dia untuk berbohong karena nggak ada fakta, nggak ada bukti secara hukum dunia. Orang yang imannya sempurna, bagi dia tetap ini haram, ini nggak boleh, ini dilarang,
ini menzolimi, ini perbuatan maksiat, ini banyak nanti orang yang akan jadi korban. Walaupun boleh jadi kesempatan itu adalah kesempatan yang boleh jadi jarang didapatkan oleh orang lain, dia nggak berani, Pak. Nah, kalau sekarang itu, Pak, bohong itu udah biasa. Intrik-intrik tuh sekarang kayaknya sudah hal yang wajar. Membuat peraturan bagaimana supaya bisa menzolimi orang udah biasa sekarang. Betul, Pak? Itu kan yang terjadi itu saat ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ada istilah kalau bisa dibikin seminggu, kenapa lu bikin sehari, katanya. Itu yang sekarang. Kan semestinya yang benar tuh apa, Pak? Kalau bisa dibikin seminggu, kalau bisa dibikin sehari ini kerjaan, kenapa dibikin seminggu? Kan begitu mestinya, Pak ya. Sekarang dibalik. Kalau bisa dibikin seminggu, bikin seminggu. Kenapa kamu bikin sehari? Goblok lo, katanya. Nggak ada lebihnya, katanya, Pak. Ya, Pak ya. Yang ada sekarang kan gitu toh. Yang semestinya kalau bisa pekerjaan itu diselesaikan 1 hari, kenapa harus dibikin 3 hari? Kan mestinya begitu. Tapi kalau sekarang enggak, bisa dibikin 3 hari, kenapa harus dibikin 1 hari? Disitulah letak ujian keimanan kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika diuji iman kita, mudah-mudahan betul-betul kita lulus, betul-betul kita mampu menghadapi ujian-ujian keimanan seperti ini. Walaupun Rasul tadi berkata dalam satu hadis yang saya katakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang ke atas umatku satu zaman, as-sabiru ala dinihi kal qabidi ala jamri. Orang yang konsisten memegang agamanya, justru ketika itu dia banyak menghadapi tekanan-tekanan bagai laksana memegang bara api. Karena begitu dahsyatnya tekanan-tekanan terhadap orang-orang yang berpegang teguh kepada komitmen dan kepada imannya. Akan datang zaman seperti ini. Kemudian kata Rasul juga tadi yang saya katakan dalam satu hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya'ti ala ummati zamanun la yubalil bar'u ma'akhodahu. Akan datang satu zaman ke atas umatku, manusia sudah nggak peduli lagi. Dia dapat harta, dapat kekayaan, dapat jabatan, dapat apapun keuntungan yang berbentuk materi, berbentuk dunia, dia sudah nggak peduli lagi. Aminal halal, aminal haram. Apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram? Udah nggak peduli. Yang penting kenyang, yang penting untung, yang penting dia mendapatkan jabatan tersebut. Apakah dengan cara benar? Apakah dengan cara melanggar undang-undang? Apakah dengan cara curang? Dia sudah nggak peduli. Yang penting saya dapat. Nah, mudah-mudahan, Pak, ya Allah, jangan sampailah menghadapi ujian gini. Tapi kayaknya pasti kita dapat ujian kayak gini, Pak. Disitulah akan kelihatan kualitas iman seseorang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Masih lama nggak waktunya? Hah? 2 menit lagi. Ayo, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Kurang jelas. Enggak kedengaran suaranya. Ya. Halo. Pilihan dan satu dunia saja, yang satu itu akhirat saja. Sedangkan kan ketika dunia itu kan bukan berarti memang di situ haram saja diubah gitu ya. Sedangkan yang mengatakan itu tadi diambil dosa, nggak diambil sayang. Nah, apakah yang dimaksud di hadis itu adalah ketika diambil itu nggak apa-apa, karena itu kan hanya dunia saja, karena tidak. Ya, oke. Kalau yang dunia itu berupa yang haram, ya dia sudah pasti tinggalkan.
Tapi bagaimana satu pilihan dia akan dapatkan akhirat, satu pilihan dia nggak dapat akhirat, walaupun ini dunia tapi nggak dosa, dia tetap nggak tergiur dengan dunia itu. Dia tetap yang dipilih adalah akhirat. Walaupun mungkin boleh jadi dunia yang dia dapatkan itu nggak dosa gitu loh. Tapi ketika ada pilihan hanya pilih salah satu, ya kalau apalagi yang haram sudah pastilah dia nggak akan lakukan. Sekalipun yang menjadi pilihan yang satu itu berbentuk duniawi dan tidak haram misalnya, tapi yang ini berbentuk akhirat, yang bernilai ibadah akhirat kepada Allah, tetap dia tidak tergiur. Tetap yang dilakukan adalah dia akan pilih apa yang bernilai akhirat tersebut. Jelas, Pak? Nggak sampai ke situ ya iman kita ya. Kita jangankan yang halal, yang haram aja. Betul gak, Pak? Iya saja, betul gak? Jadi jangankan pilihan itu yang haram, sekalipun pilihan itu dunia yang mubah, tapi kalau ini cuman yang didapat cuman nilai dunia saja, dia nggak dapat nilai akhirat, dia tetap tidak tergiur, walaupun itu boleh jadi tidak haram menurut syariat, tapi tidak ada nilai akhiratnya dan tidak ada nilai ibadahnya. Jelas? Apalagi pilihan itu dunia yang berbentuk haram. Oke, jelas? Jadi disitulah kelihatannya. Karena apa? Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada urusan dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena urusan akhirat itu sesuatu yang lebih baik, karena dia kekal abadi dan karena dia tidak akan sirna. Tapi kalau dunia, maaf, setinggi-tinggi jabatan seseorang, contoh Firaun misalnya, Pak, berakhir Firaun. Banyak bagaimanapun harta yang dimiliki oleh seorang yang bernama Korun, selesai itu hartanya. Bahkan matinya Korun dalam keadaan hina, matinya Firaun pun dalam keadaan hina. Itulah dunia. Jadi jelas, orang yang imannya sempurna, dia akan mempraktekkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Bagaimanapun dunia akan berakhir. Bagaimanapun dunia, maaf, bukan cuma berakhir, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat abqa, akan kekal abadi dan tidak ada yang akan hilang kalau sudah bernilai akhirat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pilihan dunianya sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang. Nauzubillah min zalik. Enggak sedikit pun dia tergiur. Jelas? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, berarti alhamdulillah diikuti serius. Ya. Dan alhamdulillah menambah wawasan kita, Pak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa, saya sedikit minta waktu. Pondok Pesantren Nurul Ilmi sampai Bojonggede Bogor sampai saat ini masih menerima pendaftaran santri baru untuk tingkat sanawiyah dan aliyah. Kalau ada putra-putri, bapak, keluarga, saudara ingin mendaftarkan anaknya, silakan, kita masih membuka pendaftaran. Ya, kalau ingin tahu bagaimana Pondok Pesantren Nurul Ilmi, alhamdulillah ya di sekitar sini ada wali santri dan anak yang juga sudah lulus ada. Ya tanya saja, salah satunya tanya kepada Pak Mardai misalnya, salah satunya lagi tanya kepada Pak Sarifudin ya, salah satunya lagi tanya kepada siapa ya, yang perempuan itu lupa saya. Silakan, saya nggak perlu mempromosikan kayak apa pendaga pendidikan, dan saya mohon doa, insya Allah mudah-mudahan Allah luluskan. Ada anak kita pun mudah-mudahan akan ikut ujian dan sedang ikut ujian, dan mudah-mudahan untuk melanjutkan beasiswa ke Maroko, mudah-mudahan lulus. Itu aja. Alhamdulillah anak-anak kita sudah beberapa orang pergi ke luar negeri dapat beasiswa, dan di Indonesia pun alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan beasiswa. Dan mudah-mudahan yang ke Mesir sudah ada, yang ke Libya sudah ada.
Ya, saya mohon doa dan bantuan dukungannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.